Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama dengan Ustazah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki ke dalam materi baru. Anak-anak silahkan simak video berikut ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3 dan 4, tugasku sebagai umat beragama dan dalam kehidupan sosial. Materinya tentang memahami perbedaan. Untuk kompetensi dasar pada hari ini, dan anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam materi budaya kerukunan beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Jadi anak-anak, kita itu berbeda-beda suku, bahasa, dan agamanya. Namun kita tetap harus selalu kompak dan juga kita saling menghargai. Mengucapkan salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, atau selamat siang. Ya, anak-anak, jadi ketika ada orang memberi salam, sebaiknya kita menjawab salam tersebut untuk membuktikan bahwa kita ini menghargai orang tersebut. Paham? Lanjut. Di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Yang pertama untuk agama Islam yaitu kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak dapat juga menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga agama Katolik. Dia bisa memberi salam dengan salam sejahtera. Kemudian untuk agama Kristen biasanya mengucapkan salam dengan salam sejahtera juga. Lalu untuk agama Hindu biasanya mengucapkan salam dengan Om Swastiastu. Untuk agama Buddha mengucapkan salamnya dengan Namo Buddhaya. Lalu untuk Konghucu mengucapkan salam dengan Wei Di Dong Tian. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan.
Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Nah, anak-anak, walaupun beda agama, tetap saling membantu ya. Kita tidak boleh pilih-pilih. Bagaimana sikap kita sebaiknya terhadap teman yang berbeda agama? Sikap kita dengan teman yang berbeda agama adalah dengan cara bertoleransi antar sesama, menghargai, dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Seperti contoh pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari, kita satu, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk memeluk agama. Yang kedua, saling menghargai antar umat beragama. Dan yang ketiga, tumbuhkan sikap toleransi antar sesama umat manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, Nana bisa memperhatikan di layar ada gambar-gambar. Gambar itu adalah tempat-tempat untuk beribadah bagi seluruh umat yang ada di Indonesia. Mulai dari yang pertama, ini gambar apa ya anak-anak? Ya, benar, ini adalah gambar masjid untuk tempat ibadah umat Islam. Kemudian, ini adalah gereja, tempat ibadah untuk umat Katolik. Dan yang ini adalah gereja sebagai tempat ibadah untuk umat Kristen. Kemudian di sini ada gambar pura, yaitu sebagai tempat ibadah untuk agama Hindu. Lalu di bawahnya ada gambar kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah bagi umat Konghucu. Dan yang terakhir itu ada gambar vihara sebagai tempat ibadah untuk umat Buddha. Kita lanjut. Nah, kita memasuki ke subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok putra dan putri. Ada Edo, Siti, Beni, Dayu, Budi, Lani, Aldo, Ita, Reno, dan Ayu yang ikut bermain. Nah, anak-anak, mari kita masukkan mereka ke dalam kelompok putra dan putri. Untuk kelompok putra, siapa saja anggotanya? 1, ada Edo. Yang kedua, Beni, lalu Budi, kemudian siapa lagi nak? Iya, ada Aldo dan Reno. Dan untuk kelompok putri, kita mulai dengan ada Siti, lalu Dayu, kemudian Lani, Ita, dan Ayu. Nah, itu ya anak-anak. Nama-nama anak laki-laki dan nama-nama anak perempuan bisa kita masukkan ke dalam kelompok mana yang putra, kemudian kelompok mana yang putri. Lanjut, isilah peta-petak di bawah ini. Mendatar adalah siswa perempuan, menurun adalah siswa laki-laki. Jadi mendatar yang ini itu adalah nama untuk siswa perempuan. Untuk yang menurun, nih yang ke bawah, nah itu adalah nama untuk siswa laki-laki. Mari kita mulai yang pertama, yang menurun. Kira-kira siapa ya? Ya, ada Ali. Kemudian, untuk nama anak perempuannya, maka bisa kita isi Siti. Lalu, ada Edo. Untuk nama anak perempuan kita isi Dayu. Benar. Lalu di sini ada 4 kotak, berarti terdiri dari 4 huruf. Nama anak laki-laki. Manakah yang terdiri dari 4 huruf? Ya, benar. Ada Beni. Nah, di sini juga terdiri dari 4 huruf. Nah,
Maka kita cari nama anak perempuan yang terdiri dari 4 huruf dan huruf keduanya adalah huruf E. Nah, Leni. Benar sekali. Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Banyak ya nak, ada suku Minang, suku Bugis, kemudian suku Betawi, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, kemudian Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Mari kita pasangkan nama-nama tersebut sesuai dengan sukunya. Oke, di sini ada Dayu, ya. Di sini ada Dayu. Menurut keterangan Dayu berasal dari Bali, berarti Dayu memiliki suku Bali, benar. Lalu ada Edo. Edo berasal dari Papua, berarti sukunya Edo adalah suku Papua. Kemudian ada Beni, ya, berasal dari Sumatera Utara, berarti dia suku Batak. Lalu untuk Siti berasal dari Jawa, berarti suku Jawa. Mari kita lanjutkan. Mengenal anggota keluarga Siti. Di sini ada Siti, anak-anak keterangannya, lalu Zahra, remaja, paman, dewasa, ayah dan ibu, dewasa, kakek dan nenek, dewasa. Artinya menurut kategori usia mereka masuk. Untuk Siti masuk di anak-anak, Zahra masuk ke dalam remaja, kemudian paman, ayah dan ibu serta kakek dan nenek masuk ke dalam kelompok dewasa. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu artinya kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Kemudian paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah, untuk perbedaan usia anak-anak, untuk usia 0 sampai 12 tahun, maka termasuk kategori anak-anak. Kemudian usia 13 sampai 17 tahun itu masuk ke dalam kategori remaja. Dan usia 18 tahun ke atas itu masuk ke dalam kategori dewasa. Nah, sekarang mari kita pasangkan dengan kelompok yang sesuai berdasarkan keterangan ini ya. Di sini ada anak berusia 6 tahun. Berarti dia masuk dalam kelompok? Ya, benar. Masuk dalam kelompok anak-anak. Kemudian ada seorang bapak-bapak berusia 62 tahun. Berarti masuk ke dalam kelompok? Ya, mereka masuk ke dalam kelompok dewasa. Kemudian di sini ada anak berumur 13 tahun. Nah, berarti masuk ke dalam kelompok remaja. Di sini ada seorang laki-laki berusia 20 tahun. Berarti masuk dalam kelompok ya dewasa. Nah, di sini ada bapak. Bapak ini usianya 35 tahun. Berarti masuk dalam kelompok iya, dewasa ya, 18 tahun ke atas artinya usia di atas 18 tahun ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan dari buku penunjang halaman 77 ya, Nak. Mari kita pasangkan. Di sini ada gambar orang-orang yang memakai baju adat. Nah, mari kita jawab dari yang pertama. Nah, Jawa, ini baju adatnya yang ini ya, Nak. Kemudian yang kedua ini dari mana ya? Ya, dari Bali. Kemudian ini dari gambar ini merupakan baju adat dari suku Betawi. Kemudian
Yang ini ya, ini adalah baju adat dari suku Kalimantan. Kemudian yang ini adalah baju adat dari suku Aceh. Baiklah, mari kita lanjutkan. Satu, nah ini anak-anak, mari kita merangkum, menulis. Silakan tulis di buku tulisnya. Siapkan buku, alat tulis, dan pulpennya. Kita tulis satu. Kita harus saling menghargai antar umat beragama. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Saling mengucapkan salam merupakan bentuk menghormati agama lain. Setiap agama memiliki tempat beribadah yang berbeda. Bila bertemu dengan teman beda agama, sebaiknya mengucapkan salam selamat malam, pagi, atau siang. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Suku Batak berasal dari Pulau Sumatera. Bila berusia 0 sampai 12 tahun, maka masuk dalam kelompok anak-anak. Bila berusia 13 sampai 17 tahun, maka masuk dalam kelompok remaja. Bila berusia 18 tahun ke atas, artinya usianya seperti 19, 20, 21, dan seterusnya ya, itu masuk ke dalam kelompok dewasa. Baiklah anak-anak, sampai di sini. Terima kasih. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.